Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Yudi Supriyadi AR, dengan NIM 2343160013. Yang kedua yaitu ada Ibu Elta dengan NIM 2343160032. Yang ketiga ada Pak Hadi Syukria dengan NIM 2343160036. Yang keempat ada Ibu Mumun Maimuna dengan NIM 2343160037. Yang kelima ada Ibu Istiqomah Saputri dengan NIM 2343160038. Di sini kami akan mereview salah satu artikel yang berjudul Metode Deteksi Sinyal Reaksi Obat yang Merugikan dalam Sistem Pelaporan Spontan, yaitu dengan tinjauan sistematis. Jurnal ini melakukan dengan sistem tinjauan sistematis. Pertama-tama kami akan melakukan review. Untuk menghemat waktu, ada baiknya kita langsung ke materinya saja, yaitu pendahuluan. Sistem pelaporan spontan merupakan sumber data penting untuk surveillance. Metode deteksi sinyal yang telah dikembangkan untuk mendeteksi sinyal ADR seperti RF, TTO, MCEM, MCLR, ROR, PRR, BCPNN, dan juga GPS. Yaitu metode yang digunakan yang dalam jurnal ini ada inklusi dan juga ada eksklusi. Berikut metode inklusinya. Literatur yang diperkenalkan kelebihannya yaitu dan juga kekurangannya, dan cakupan penerapan metode deteksi ADR-nya. Literatur mengevaluasi atau membandingkan kinerja metode deteksi. Itu kriteria inklusinya. Sedangkan untuk kriteria eksklusi yaitu database bukan sistem pelaporan spontan. Dia melakukan duplikasi, non-Inggris dan non-Cina, tidak tersedia dalam teks lengkap. Dan juga strategi pencariannya yaitu melalui PubMed dan juga basis data Wenfeng, CNKI. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu strategi penelusuran, mencakup yaitu basis data Wenfeng, CNKI. Pemilihan literatur yaitu dilakukan oleh dua pengulas, menyaring judul dan abstraknya, mengevaluasi kelayakan, diskusi, konsultasi dengan peninjau ketiga. Selanjutnya yaitu ekstraksi data. Ekstraksi data, dua pengulas mengambil informasi dari setiap studi yang memenuhi syarat. Diskusi atau konsultasi dengan peninjau ketiga. Informasi yang digali, informasi dasar, karya sastra seperti judul, nama penulis, tahun terbit, jenis karya, dan lain-lainnya. Karakteristik metode deteksi yaitu dari nama, kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus cakupan aplikasinya. Analisis datanya yaitu analisis tematik untuk merangkum keuntungan, kelemahan, dan juga lingkup penerapan setiap metode. Dari hasil diskusi kami yang kami dapat yaitu hasil pencarian dan seleksi studi yaitu dari 4.197 literatur diidentifikasi, yaitu ada sekitar 39 literatur memenuhi kriteria dari jurnal ini, yaitu dari tahun 1998 hingga ke 2022. Karakteristik literatur yaitu 93 literatur yang disertakan berisi 27 ulasan dari 66 metodologi. Dan juga yaitu dari 51 orang berasal dari Tiongkok, 19 orang berasal dari Amerika, 6 orang berasal dari Inggris, dan 5 orang dari Prancis. Dan juga diskusi kami
melakukan temuan utama, yaitu 31 metode deteksi. Diidentifikasi setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, yaitu ketika memilih metode deteksi, faktor yang perlu diperhatikan oleh orang yang mau mereview artikel yaitu tujuan penelitiannya. Itu harus jelas, harus sesuai dengan database, ukuran basis data, karakteristik obat, karakteristik kejadian buruk, karakteristik hubungan antara obat dan efek sampingnya tersebut. Dari analisis hasil, yaitu metode sensitivitas lebih tinggi, lebih banyak mendeteksi sinyal ADR dan mengurangi kemungkinan hilangnya sinyal. Metode spesifikasi tinggi dapat mengurangi proporsi sinyal positif palsu. Nah, yaitu dari jurnal yang kami review ini, keterbatasannya yaitu penulis hanya menyertakan literatur berbahasa Mandarin dan Inggris. Karakteristik informasi untuk sebagian besar metode deteksi masih terbatas, sehingga tidak dapat meringkas cakupan penerapan beberapa metode deteksi. Hasil perbandingan metode yang bertentangan menyebabkan ketidakpastian dalam karakteristik dan penerapan. Tidak merangkum karakteristik metode deteksi obat, interaksi obat juga tidak. Jadi jurnal ini tidak merangkum karakteristik metode deteksi obat dan juga interaksi obatnya. Dari diskusi kami simpulkan bahwa variabilitas, kelebihan, kelemahan, dan cakupan aplikasi deteksi yang berbeda menunjukkan sinyal yang paling sesuai untuk metode deteksi bervariasi. Faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu tujuan penelitian dan juga ukuran database, karakteristik obat, karakteristik efek samping, dan karakteristik hubungan antara obat dan interaksi obat. Dan yang terakhir yaitu kejadian buruk. Studi metodologi lebih lanjut masih diperlukan untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja berbagai metode deteksi berdasarkan keamanan obat yang berbeda. Mungkin itu saja hasil dari review kami tentang artikel yang kami ulas ini yang berjudul metode deteksi sinyal reaksi obat yang merugikan dalam pelaporan spontan yang dilakukan dengan tinjauan sistematis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.